Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smartizen. It's Yusi again here on Dialog Senja tentunya ya. From 3 to 5 I will accompany your all activities to be more knowledgeable. Because Smartizen, you have to be smart and energetic ya. Ayo balik lagi sama Yusi ya dalam Dialog Senja tentunya. Wah udah lagi dari lagunya si Raja nih. Ini bener-bener lagu zaman SD. Oh my god, flashback banget. Cinderella. Dan dulu tuh Yusi pengen banget, tau gak sih, kalau misalkan bisa ya menjadi karakter di dalam Disney. Itu Yusi pengen banget jadi Cinderella. Kenapa? Karena lucu aja, punya kereta, teman-temannya hewan gitu kan. Sebenarnya Snow White juga sama ya sih Smartizen. Tapi itu kan masa-masa kecil ya. Sekarang nih kalau misalkan udah dewasa nih, apalagi anak-anak yang baru lulus SMA, aduh pasti lagi galau-galaunya kan cari tempat kuliah, udah nggak mikirin tuh mau jadi karakter seperti apa lagi. Nah pas banget karena Yusi bakalan membicarakan tentang si seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri atau SMPPTN. Sebentar gua agak bingung. SMMPTN Barat 2021 ya Smartizen, yang nantinya akan resmi dibuka nih pada tanggal 17 Mei 2021 mendatang. Wait a minute, 17 Mei? Sepertinya sudah. Oke, jadi SMPTN Barat 2021 itu merupakan seleksi ya calon mahasiswa baru jurusan apa aja kali. Nanti aja kita tanya apa ajanya ya. Jalur mandiri tentunya, yang penyelenggaranya itu dilakukan bersama antar perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam BKS PTN Indonesia Wilayah Barat nih Smartizen. Seleksi ini juga dilakukan berdasarkan hasil ujian tulis berbasis komputer atau yang dinamakan UTBK ya kalau sekarang. Juga dilakukan bersama di bawah koordinasi panitia SMMPTN Barat. Ini agak susah loh, gimana sih? Jadi laman resmi dari SMMPTN Barat itu sendiri adalah smmPTNbarat.id. Dan juga ada biaya pendaftaran, juga persyaratan untuk mengikuti si seleksi masuk mandiri PTN Barat itu ya. Oleh karena itu nih Smartizen, biar kamu gak bingung-bingung lagi, Yusi hari ini bakal berdiskusi mengenai seleksi mandiri ini dengan sahabat diskusi aku tentunya, mengupas persiapan SMMPTN Wilayah Barat. Aduh, ini udah keren banget sih, udah kayak high class gitu loh. Jadi buat Smartizen semua yang masih bingung, Yusi udah sediakan question box di Instagram ya @diauntirta, ataupun di live streaming kita di 106 Diauntirta ya. Atau bisa juga nih chatting sama admin kece kita di 081 808 106 106. Oh my god, it's indah pada waktunya dari Rizky Febian nih Smartizen. Ini lagu juga by the way ya, setiap ada lagu nih aku mau cerita. Jadi lagu ini tuh mengingatkan aku sama seseorang yang waktu itu aku kagumi gitu loh, tapi aku nggak berani bilang. Ini kalau nggak salah zaman awal kuliah apa waktu belum dapat kuliah gitu. Pokoknya setiap lagu tuh punya makna sendiri Smartizen buat Yusi ya. Well, karena tadi Yusi sudah istilahnya menjanjikan ya ke kamu semua nih, bahwa siapa tahu kamu ada yang kepo-kepo kayak, Kak Yusi tolong dong kupas tuntas SMMPTN Barat itu sendiri. Baik, siap banget. Hari ini Yusi udah langsung ditemenin sama seorang yang spesial yang bakal jadi sahabat diskusi Yusi tentunya nih Smartizen ya. Jadi beliau itu namanya adalah Dr. Insinyur Supriyanto STMSC IPM. Agak panjang ya ternyata Smartizen ini ya. Dipanggilnya Pak siapa ya, nanti kita tanya aja kali ya, Pak Supri atau Pak Yanto atau Pak Supriyanto kayak gitu ya. Beliau ini seorang dosen di Fakultas Teknik Smartizen, dan beliau juga pernah ternyata siaran bareng aku. Oh my god, kita bertemu lagi sekarang. Excited banget Yusi tentunya ya. Oleh karena itu Yusi bakalan langsung aja kali ya undang beliau ke frame YouTube kita dan juga voice-nya di frekuensi kita biar terdengar ya kan. Langsung kita say hello dan halo, selamat sore Pak Supriyanto.
Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik, semangat ya Pak ya. Waduh, Iya, harus banget nih. Karena Smartizen di luar sana juga semangat Pak, menunggu tentang penjelasan Bapak Oh iya, nih. Penjelasan tentang si seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri tentunya ya, khususnya di SMMPTN Barat ya. Bapak, kita boleh kali ya, namanya apa sih namanya, nanya-nanya ke Bapak ya perihal SMPPTN Barat ini. silahkan. Silahkan. Kalau boleh tahu nih, Bapak selaku siapa tuh yang di SMMPTN Baratnya nih? Aduh, kasih bocoran dong. Ya, ya. Kalau di internal Untirta, Mhm. saya ini sekretaris panitia penyelenggara ujian mandiri Untirta. Di bawahnya Pak Wow. WR1, ketuanya Pak WR1 nih. Oke. Kemudian kalau di SMM PTN Baratnya, Mhm. saya sekretaris Pokja, kelompok kerja. Gitu aja sih. Wow. Jadi dua-duanya sekretaris di dua Dua-duanya posisi ini. sekretaris di Smartizen. Jadi tahu betul nih si SMMPTN Barat seluk beluknya kayak gimana. Kita langsung tanya aja kali ya Smartizen, boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, jadi sebenarnya Pak, mungkin ini aja kali ya, kayak in general aja kali ya. Apa sih Pak sebenarnya yang dimaksud dari SMMPTN Barat? Siapa tuh masih ada yang bingung kayak gitu. Mhm. Oke. Jadi pemerintah itu mengizinkan sebuah PTN menyelenggarakan seleksi masuk ke PTN-nya ada 3 jalur. 3 jalur Jalur ya. yang pertama, Mm-mm. senam PTN, seleksi nasional masuk perguruan Perguruan tinggi tinggi negeri. negeri, Ini yang dikenal betul. dengan jalur undangan. Undangan, Dan yang kedua, SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ini yang ujian bareng-bareng banyak orang, ini yang paling bergengsi yang kedua ini ya. Waduh, aduh, aduh. Nah, Oke. yang kedua, peraturan membolehkan sebuah perguruan tinggi menyelenggarakan seleksi lainnya. Yang ketiga, Oke. nah seleksi lainnya ini yang dikenal dengan seleksi mandiri atau ujian mandiri. Oke. Kemudian karena di PTN wilayah Barat ini ada Mhm. forumnya ini, namanya BKS PTN, Badan BKS. Koordinasi PTN Wilayah Barat. Aha. Saat ini ketuanya rektor kita, Wow. Prof. Pata itu ketua BKS PTN Wilayah Barat. Yang Wow. anggotanya sekitar 33 PTN. Di wilayah barat ya, Pak ya? Wilayah Barat. Oke. Barat itu Indonesia bagian barat, Sumatera seluruhnya dan sebagian Kalimantan. Wow, aku pikir Pulau Jawa aja. Enggak ya? Ya. Nah, Oke. dari 33 PTN ini ada 17 PTN Mhm. yang sepakat mengadakan seleksi bersama. Oke. Nah, seleksi bersama itu yang kemudian dinamakan SMMPTN Wilayah Barat. I Jadi ada see. 17 PTN sepakat menggelar ujian bareng-bareng. Oh gitu. Itu, Mbak Yusti. Jadi SMMPTN ini terkhusus jalur seleksi mandirinya untuk 17 PTN berarti ya Pak ya? Betul. Oke, that's it. Dan Untirta salah satunya ya Pak ya, kayak gitu. Iya. Keren iya. banget. Terus Pak nih, bagaimana sih awalnya nih asal usul dari SMMPTN Barat itu kok bisa bareng-bareng 17? Kan biasanya ya kalau universitas tuh sendiri-sendiri gitu kalau mandiri. Ya. Uh-uh. Dari BKS PTN tadi, Mhm. Badan Koordinasi para rektor itu sering koordinasi, sering diskusi begitu ya. Mhm. Kalau menyelenggarakan sendiri ya sebenarnya bisa-bisa saja, tapi kan harus nyiapin soal sendiri, Oh, nyiapin sistem oke. sendiri, gitu kan? Iya, betul, Itu betul, betul. dipahami oleh sebagian rektor, Mhm. ya cukup meribetkan kalau apa-apanya sendiri gitu. Oke. Nah, maka 17 PTN ini, ayo kita sama-sama seleksi mandiri pakai satu sistem, dipakai 17
PTN, sehingga lebih simpel, tidak terlalu rumit. Effortnya, tenaganya bagi satu PTN juga nggak terlalu berat dibanding kalau menyelenggarakan sendiri. Selain itu, kebersamaan antar PTN ini harus selalu dirawat, sehingga apalagi di masa MBKM ini, kampus Merdeka ini kerjasama antar perguruan tinggi harus lebih intens. Kalau ini nggak dirawat, nanti kita cari mitra untuk MBKM susah. Oh, begitu ya. Jadi istilahnya sebagai ini juga ya, merawat silaturahmi antar PTN gitu ya Pak ya? Betul, iya. Baik, cukup jelas sekali Pak Supriyanto. By the way, Yusuf manggilnya Pak Supri apa Pak Yanto nih? Apa Pak Supriyanto? Wah, mana saja yang penting nama saya. Iya, masa tiba-tiba Pak Agus? Oke. Kalau gitu Pak Supri, thank you so much. Setelah ini saya mau puterin lagu dulu ya Pak buat Smartizen, biar semakin semangat gitu loh dengerin penjelasan tentang si seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri tentunya Smartizen. This is Niji Lights of Love. Okay, it's from Billie Eilish. No, it's Eilish. Kebiasaan deh Indonesian language-nya nih melekat sekali ya. Because serang nes aku tuh. This is my future from Billie Eilish Smartizen yang menemani kita sampai pukul 16.03 ini tentunya ya. Yusi balik lagi nih sama Pak Supriyanto. Tentunya kita akan tetap membahas si seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri ya. Well, dulu Yusi juga merasakan struggle yang sama Smartizen di luar sana yang mungkin sekarang baru lulus sekolah menengah atas nih dan masih galau mau masuk mana. SNMPTN Barat ini bisa menjadi pilihan yang tepat buat Smartizen semua mungkin yang masih galau mau lanjut dan kuliah di mana ya, karena Untirta dimasuk di dalamnya, dan selain Untirta juga ada 17 perguruan tinggi negeri lain di wilayah barat yang dimana melakukan seleksi mandirinya dalam satu sistem aja gitu. Jadi nggak repot-repot banget kan Smartizen, nggak usah bingung nih gitu ketika mau milih kampus ini atau jurusan ini kayak gitu ya. Well, kita lanjut lagi kali ya sama Pak Supriyanto nih membahas seleksi masuk perguruan tingginya. Tapi sebelum itu Yusi mau kasih tahu ke Smartizen semua, nggak lupa banget buat ngingetin buat kamu semua mungkin yang mau request lagu kayak gitu ya, ataupun curhat kayak Kak Yusi, aku kemarin kayak SBM gak sih? UTBK, sorry. Aku kemarin UTBK kayak gini, boleh banget. Yusi sangat open curhatan karena aku curhatable. Dan kamu boleh banget kirim curhatan itu ataupun request lagu kamu di WhatsApp number kita 081808106106 atau di Instagram kita boleh loh di @dia_unterta. Itu nanti akan langsung dibales sama admin kece kita tentunya ya. Balikin lagi yuk Pak Supriyantonya ke dalam frame yuk. Kita say hello again buat Pak Supriyanto. Halo Bapak, selamat sore lagi. Oke, kita lanjut nih ya. Tadi sudah menjelaskan tentang si SNMPTN Barat in general, dan of course SNMPTN itu merupakan salah satu jalur masuk mandiri perguruan tinggi negeri terkhusus buat Untirta juga masuk di situ kayak gitu. Dan sekarang Yusi yang mau tanya ke Bapak nih untuk saat ini nih Pak, dari waktu pelaksanaannya dan persiapan dari SNMPTN Barat itu sendiri kapan tuh Pak? Seperti apa gitu loh lebih tepatnya? Baik, jadi kepada adik-adik lulusan SMA yang belum keterima di PTN di jalur undangan kemarin, kemudian berjuang di SBMPTN. Nah, kalau nanti diterima, ya syukur, alhamdulillah, dan sesuai dengan keinginan. Amin. Kalau ternyata belum juga, ini masih ada satu kesempatan ikut ujian mandiri. Betul. Di SNMPTN wilayah Barat ini ada 17 PTN yang ujiannya kalian tidak harus ke PTN sana. Cukup ujian di Untirta kalau orang Banten, tapi bisa milih di Aceh, di Padang, kemudian di Lampung, gitu
bisa milih dari ujian di sini. Baik, kemudian ujian ini saat ini sedang masa pendaftaran sampai tanggal 21 Juni. 21 Juni, oke. 17 Mei yang lalu dimulai pendaftaran melalui launching oleh Ketua SBMPTN. Kemudian pendaftarannya sampai 21 Juni. Nah, SBMPTN yang sekarang lagi ditunggu-tunggu pengumumannya, itu pengumuman tanggal 14 Juni. 14 ya. Nah, sehingga nanti kalau sudah 14 Juni diterima, bersyukurlah pada Allah. Kalau belum, tetap bersyukur masih diberi kehidupan. Betul. Masih ada kesempatan daftar di SMMPTN. Nah, pelaksanaan ujiannya sendiri itu tanggal 28 Juni sampai 7 Juli. Ada 10 hari. Sorry Pak, 28 Juni sampai 10 ya? 7 Juli. Oh, 7 Juli, oke. Totalnya 10 hari. Model ujiannya UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Ujiannya UTBK. Di mana? Ya tergantung lokasi Anda di mana. Kalau lokasinya sekitar Banten, ya di kampus Untirta, atau ada mungkin PTS sekitarnya yang diajak kerjasama oleh Untirta. Oke. Nah, ujiannya sekali aja, satu orang ujiannya sekali, nggak 10 hari berturut-turut, enggak. Sekali saja ujiannya. Nanti materinya ada 2 pilihan. Anda milih jurusan-jurusan saintek atau milih jurusan sosum. Oke. Jadi mantapkan pilihan, mau saintek Mantapkan atau mau dulu sosum. Ya. Oke. Ini nggak ada campuran ya, nggak ada campuran, karena kami anggap sudah 3 kali seleksi ini sudah mantap lah. Saya kayaknya di saintek aja atau sosum aja. Oke. Nah, biaya pendaftarannya untuk saintek dan sosum ini sama, 350.000. Kayak gitu Mbak Yosi. Sekali ujian 350.000 ya Pak ya? Baik, tapi Smart Design juga nggak 10 hari berturut-turut ujian seperti yang Pak Supriyanto bilang, bahwasannya mungkin bergiliran ya Pak ya. Jadi dapatnya di hari apa dari tanggal 28 sampai 7 Juli itu ya? Ya. Baik, jadi seperti itu Smart Design. Lalu nih Pak, tadi kan sudah ya pelaksanaannya, terus juga cara pendaftaran. Sekarang syarat-syarat yang harus istilahnya di-fulfill oleh si calon mahasiswa ini apa sih Pak? Oke, baik. Jadi syarat supaya bisa ikut ujian ini, adik-adik harus mendaftar. Mendaftarnya di mana? Bisa buka website smmptnbarat.id. Oke, smmptnbarat.id. Nah, di situ ada informasi PTN-nya mana saja. Di PTN itu prodi yang bisa dipilih apa saja, kuotanya berapa. Kemudian tata cara pendaftarannya juga disampaikan di situ. Oke. Tapi secara umum untuk mendaftar ini yang penting Anda lulusan SMA tahun terakhir, sebagian PN yang menerima hingga 5 tahun terakhir, bisa dilihat di websitenya ya. Nah, kalau sudah punya SKL atau ijazah, kemudian juga punya identitas diri, Anda isi formulir itu. Isi pertama kali paling hanya identitas. Setelah itu dapat Nah, dari ID bayar ini gunakan untuk bayar ke bank. Ada 4 bank dengan kita, ada Bank BNI, ada Mandiri, ada Bank BTN, dan Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Dan bayarnya ada yang bisa ke teller langsung bisa, melalui ATM bisa, atau melalui mobile banking juga bisa. Nah, kalau sudah daftar nanti dapat bukti bayar kan? Betul. Ketika sudah dapat bukti bayar, lanjutkan pendaftarannya, diisi formulir lengkapnya, masuk isi jurusan yang dipilih apa, nilai PTN mana, dan seterusnya, sampai finish isian formulir itu, kita nanti print out kartu peserta. Nah, di print out kartu peserta itu ada tempatnya, ujiannya di mana, hari apa, ada jadwalnya di situ. Oke, jadi sudah lengkap tuh Smart Design kalau sudah sampai finish ya.
Kayak gitu. Well, Yusi ulangi lagi bahwasannya segala informasi itu ternyata sudah ada di laman website resminya SMMPTN Barat, yaitu di smmpptn.id. Sorry to say, it's hard to say by the way. Dan di situ udah ada cara pendaftaran, syarat-syarat kamu, terus juga biaya mungkin ya, kayak gitu-gitu udah ada semua di dalam situ. Langsung cek bersama aja sama Smartizen di luar sana. Nih Pak, pertanyaan Yusi selanjutnya adalah, karena kan terkait sekarang kan sedang masa-masa pandemi ya Pak ya, COVID-19 is around us gitu istilahnya. Nah, ada nggak sih Pak kayak surat-surat yang harus dipersiapkan dari calon mahasiswa nih yang nantinya ketika lagi ujian kayak gitu? Kayak misalkan kemarin tuh banyak banget isu-isu ketika UTBK harus bawa surat bebas COVID kayak gitu. Sebenarnya iya nggak sih, bener nggak sih? Jadi panitia ini juga mempertimbangkan keadaan calon peserta. Ya, kita tahu tidak semua peserta itu dalam keadaan ekonomi yang bagus sehingga bisa bayar untuk tes ini tes itu ya. Maka panitia tidak membebankan peserta harus tes COVID atau antigen atau yang lainnya. Tapi kami berpesan untuk jaga kesehatan sehingga nanti ketika tes kesehatannya prima. Nah, ketika tes itu nanti panitia juga akan menyiapkan protokol kesehatan. Di antaranya ini sebelum pelaksanaan ujian kami izin ke gugus COVID daerah provinsi. Kemudian saat pelaksanaan adik-adik akan diperiksa suhunya. Kalau suhunya 37,5 derajat nanti ada penanganan langsung. Tapi kalau masih di bawah 37,5 ya kita persilahkan. Lalu di ruangan ini diatur kapasitasnya setengahnya Mbak Yusi. Jadi kalau ruangan itu biasanya berkapasitas 20, ini diisi 10-nya. 10 saja setengahnya. Iya. Sehingga jaraknya itu sudah diatur. Kemudian yang perlu dibawa oleh peserta saat ujian selain identitas dan ijazah atau SKL, pakai masker saja. Alat tulis nggak perlu karena sudah disediakan oleh panitia. Kita ujiannya pakai komputer. Kalaupun ada alat tulis, misalnya untuk coret-coret, untuk hitung-hitungan, sudah disediakan oleh panitia. Kemudian nanti ruangan disterilkan dulu dan disinfektan. Kemudian dalam satu hari ini ada 2 sesi siang. Tapi ini orangnya berbeda, untuk satu peserta mah 1 sesi aja. Iya, baik. Di istirahat ini kita sterilkan di ruangannya. Sip. Sehingga walaupun kita nggak mensyaratkan ada tes antigen atau tes PCR, tapi tetap kita jaga protokol kesehatan sesuai dengan aturan. Oke, jadi seperti itu Smartizen ya. Aku highlight lagi bahwasannya buat kamu nanti yang mau melaksanakan ujian SMMPTN Barat ya, terkhusus di Utirta, itu tidak diwajibkan membawa surat bebas COVID, tapi jaga stamina kamu ya pas hari H-nya. Karena kalau misalkan suhu kamu di atas 37,5, itu sudah dapat penanganan tuh sama tim khususnya kali ya, kayak gitu. Baik Pak, setelah ini sih mau puterin lagi lagunya Stephen and Coconut Tree, Welcome to My Paradise. Kita dengerin dulu kali ya Pak. Oh my god, jujurlah padaku katanya Viera nih ya, dengarkan curhatku kayak gitu. Ini lagu-lagu bener-bener deh bikin flashback banget zaman-zaman sekolah ya nggak sih? Setuju gak? Setujuin aja kali ya. Karena ini bener-bener lagu aku banget. Terus pasti Smartizen di luar sana nih yang baru mau masuk SMMPTN Barat itu nanya, Kayu sih emang angkatan berapa? Aduh, gak deh, gak bakal aku jawab. Well ya, welcome back again on Dialog Senja, masih sama Yusi tentunya dan juga Pak Supriyanto di sini. Karena sudah pukul 16.27 ya, as usual it's gonna be our last talk nih. Karena sudah menyampe pokoknya udah di pukul 16.27. Jadi sih harus segera mungkin mengundang beliau lagi ya di frame kita supaya Smartizen semua bisa juga mendengarkan suara dari Pak Supriyanto ini.
Oke, kalau gitu kita langsung say hello lagi kali ya. Hello again Pak Supriyanto, it's Yusi here. Oke, I'm also here. Oke, siap banget. Kalau gitu Pak, as what I mentioned before, bahwasannya ini bakal menjadi last talk kita lagi nih Pak. Waduh, gak kerasa banget ya. Kemarin waktu lagi sama Pak Supriyanto juga nih di teknik juga sama tuh. Kita juga via on phone kayak gini ya, by phone. Mungkin lain kali kita bisa kali ya Pak ya, langsung gitu berdiskusi ya, ya kalau Bapak gak sibuk. Ya, mudah-mudahan ada waktu yang agak sibuk. Ini cukup banyak kesibukan. Iya betul banget. Nah, Masya Allah banget kan Smartizen, beliau tuh menyempatkan waktunya nih buat hadir di Dia Untirta dan menjelaskan tuh buat kamu semua, memberikan informasi. Jadi it's an honor juga nih buat Smartizen dan juga Yusi tentunya Pak ya, udah ditemenin sama Pak Supriyanto di sini nih. Oke, kalau gitu ini mungkin jadi personal statement aja kali, kayak aku mau tahu dong, mungkin ada nggak sih saran ataupun informasi atau tips dari Bapak nih tentang SMMPTN Barat itu sendiri, Pak? Ya, baik Mbak Yusi dan adik-adik semua dan juga pendengar semuanya lah ya, bahwa kita pasti mengetahui bahwa kita ini ada yang menciptakan kita. Betul. Dan sang pencipta ini sudah menentukan kira-kira adik nanti kuliah di mana itu sebenarnya sudah ada catatannya, hanya nggak ada bocoran itu aja kan. Nah, maka saya sarankan karena ada yang ngatur kehidupan kita mendekat pada yang mengatur kehidupan itu. Betul. Maksud saya, selain kita menjaga kesehatan, kita juga berdoa kepada Sang Maha Pencipta tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya pilihan kita cocok dengan kehendaknya. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan yang terbaik. Ya, kalau misalnya kita sudah berusaha kemudian masih belum dapat, ya mungkin saat itu itulah yang terbaik. Betapa banyak orang-orang yang mengisahkan dirinya suatu saat mendapatkan musibah sehingga dia sedih, nangis dan sebagainya. Tapi ternyata di saat yang lain dia menemukan hikmah dari kesedihan yang dia peroleh itu. Jadi kepada adik-adik ya, berbagai usaha dan upaya harus Anda lakukan untuk menggapai cita-cita tertinggi. Bahwa the future, masa depan itu hanya milik orang yang menyiapkan hari ini. Kalau Anda memilih diri Anda menyiapkan hari ini, maka Anda akan memiliki masa depan itu. Tapi jika tidak mempersiapkan, kita milih santai-santai, mungkin tidur-tidur saja, ya kita akan ketinggalan, maka masa depan akan menjadi milik orang lain. Saya kira demikian Mbak Yusi, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi netizen semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you so much Pak Supriyanto. Aduh, tadi ada sedikit banget sentence yang langsung masuk ke hati. Masa depan adalah buat orang-orang yang mempersiapkannya dari hari ini ya Pak ya. Aduh, bener-bener itu langsung kena Yusi banget loh Pak. Thank you so much sekali lagi Pak Supriyanto sudah meluangkan waktu Bapak ya Pak ya. Sehat terus ya Pak Supriyanto. Biar kita bisa berdiskusi terus lebih banyak lagi tentang kita explore seluruh tema kalau bisa ya Pak ya. Ya. Untuk SNMPTN ini karena waktu pembukaannya masih sampai 21 Juni, bolehlah nanti sekali atau 2 kali silakan dijadwalkan. Nah, boleh tuh Smartizen tuh, aku ingatkan lagi buat kamu yang mau daftar SMMPTN Barat itu masih banget dibuka jalurnya dan pendaftarannya dan tanggalnya, kayak gitu ya. So, kita harus say thank you so much buat Pak Supriyanto. Sekali lagi semoga Bapak sehat, berkah ilmunya ya Pak, thank you informasinya juga. Bahagia selalu ya Pak ya. Mungkin sekian dari Yusi. Sorry banget kalau Yusi ada salah kata nih buat Pak Supriyanto ya. Kayak gitu. Oke, thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Supriyanto. That's it Smartizen. Itu adalah percakapan aku dengan Pak
Supriyanto hari ini. Oh my god, waktu benar-benar berjalan begitu cepat ya. Time flies so fast. Bener-bener 2 jam gak kerasa banget nih ngupas si SMMPTN Barat. Aku yakin banget soal desain di luar sana juga masih banyak pertanyaan yang mungkin belum semuanya terjawab di kepala kalian. Tapi jangan khawatir, Yusi mau ngingetin lagi bahwasannya SMMPTN Barat juga ada laman website resminya di smmptn.id. Di situ Smartizen bisa mengulik segala informasi yang diperlukan dan mungkin juga ada contact personnya di situ ya. Jadi gampang banget buat kamu cari informasi. Yang penting apa? Niat kayak gitu ya Smartizen. Dan sesuai sama pepatah enggak tuh quotes yang sudah Pak Supriyanto sebutkan hari ini. Aku suka banget deh. Masa depan adalah untuk orang-orang yang mempersiapkannya di hari ini. Aduh. Terus bagaimana kalau misalkan ada sesuatu yang istilahnya berjalan begitu saja? Ya udah gitu. Kita hanya bisa membuat hal tersebut menjadi happen, menerimanya, dan say something just like this. Okay, it's Manusia Bodoh from Ada Band. Kayak semua kisah pasti ada akhir katanya. Kok kalau aku yang nyanyi berubah ya nadanya? Oke, Smartizen, karena semua kisah pasti ada akhir katanya Ada Band ya kan. Itu so do what I want to talk to you right now, karena dialog senja juga akan berakhir di jam 5 sore ini. Oh my god, it's 4 minutes left. Tapi jangan khawatir, ya sih bakal nge-recap ulang tentang semua yang udah kita bicarakan ya selama 2 jam ini bersama Pak Supriyanto, dosen Fakultas Teknik dan juga seorang sekretaris wilayah SMMPTN wilayah Barat ya. Oke, kalau misalkan kamu nanya ke aku kayak sih SMMPTN tuh sebenarnya apa sih? Itu adalah seleksi masuk mandiri ya dari perguruan tinggi negeri di wilayah Barat, yang mana menyelenggarakan seleksinya itu dalam satu tahap atau satu waktu kayak gitu. Dan mereka juga bekerja sama kayak gitu ya Smartizen. Kalau misalkan kamu common dengan seleksi yang which means itu sendiri-sendiri, nah SMMPTN ini itu lebih mudah. Karena apa? Kamu bisa daftar di ada 17 PTN Indonesia ya wilayah Barat yang termasuk ke dalam si SMMPTN Barat 2021 ini. Jadi kamu bisa banget tuh orang Banten misalkan mau milih ke daerah Barat lain kayak kemana gitu kan, terserah lu deh. Tapi kamu bisa ujiannya di Untirta ataupun sebaliknya, misalkan dari yang luar Banten, misalkan di Padang kayak gitu ya, ingin masuk perguruan tinggi Untirta, bisa banget tanpa ke Untirta dengan mendaftarkan diri di SMMPTN Barat ya. Kamu langsung ujian bersamaan dan juga dengan 17 kampus yang berbeda kayak gitu. Tapi ini maksudnya satu kali ujian aja ya Smartizen kayak gitu. Info penting lainnya adalah jadi si SMPPTN Barat ini punya laman website resmi. Di situ ada jadwal pendaftaran, terus ada biaya pendaftaran, kampus mana saja yang terlibat kayak gitu di smmptn.id. Jadi Smartizen semua harus banget langsung cek di website ya, karena itu penting banget kalau kamu mau tahu gitu loh. Udah aku bilang, jadi ini sudah dipermudah, teknologi tuh mempermudah. Jadi sekarang tuh adalah niatnya aja kayak gitu. Kamu harus semangat ya Smartizen. Bagi yang belum mendapatkan universitas impian kamu ataupun jurusan impian kamu, dan bisa jadi juga rezeki kamu gitu loh di SMMPTN Barat ini ya. Jadi langsung aja cek di websitenya, di situ udah jelas banget tanggal pelaksanaan pendaftaran, syarat-syarat pokoknya ya. Yusi highlight lagi, namanya smmptn.id. Oke Smartizen? Sip. Kalau gitu Yusi saya sorry banget kalau misalkan ada banyak salah kata ya, karena juga udah senja nih, agak
pengen tidur gitu bawaannya, tapi aduh jangan tidur karena ini senja, entar aja malam ya kan. Thank you so much yang udah nemenin Yusi selama 2 jam ke depan. Yusi pamit undur diri, Dialog Senja juga pamit undur diri, and bye bye.